Ini saya dari SMA 1 Negeri Kedungklong, izin mau mewawancarai soal asal usul Desa Pengadegan atau sejarahnya Pak. Yang pertama-tama perkenalkan, saya Zahra Salsabila Raharjo Putri. Saya Lia Musliha. Saya Nisa Ramasari. Ya, Pak, Pak tanyanya. Boleh ya Pak, kalau Bapak memperkenalkan diri dulu. Oh iya, iya. Nama saya Imam Edi Purwanto. Kalau di desa, Sekretaris Desa Pengadegan. Berkaitan adik-adik, tadi sebagai perkenalan diri, saya dapat selamat datang di Pengadegan, di gubuk saya ini. Dan untuk hal yang panjenengan butuhkan, nanti insya Allah kemampuan saya akan saya ceritakan kaitannya dengan sejarah atau cerita asal usul Desa Pengadegan. Kurang lebihnya seperti itu barangkali yang tentu panjenengan dibutuhkan dalam rangka tugas belajar mestinya kan. Barangkali sebelumnya mau ada hal-hal yang lain mau disampaikan, monggo bebas saja, sampai aja, nggak perlu tegang. Yang pertama nih ya Pak, gimana sih sejarah atau asal usul dari ini? Oh ya, intinya kami cerita yang akan saya ceritakan karena cerita turun temurun, dan kebetulan dulu saya diceritani oleh kesepuan, dan di sini juga alhamdulillah pada saat itu, pada waktu beliau masih hidup, juga orang istilahnya sebagai tokoh agama. Saya dimintai pertolongan juga untuk misalnya ada permasalahan atau ada istilahnya penyakit, dia juga sering dimintai pertolongan, dan itu yang menceritakan kepada saya. Dan udah puluhan tahun lah cerita itu saya peroleh dari beliaunya, almarhum Wak Sumawiaji. Itu kesepuan Desa Pengadegan yang kebetulan dia tahu silsilah atau cerita tentang asal usul Desa Pengadegan. Tapi perlu diketahui, sebuah cerita kadang yang sewu ada akan cerita yang turun temurun, sehingga barangkali 100% dengan kenyataan itu yang mungkin tidak sama dengan yang sebenarnya 100%. Tapi keterkaitannya cerita yang akan saya sampaikan, yang saya peroleh dari beliau almarhum Wasuma pada waktu itu, insya Allah juga ada bukti-bukti atau kenyataan yang memang sudah dicek lah. Walaupun tidak, itu kembali tidak 100% benar adanya, karena sebuah cerita rakyat turun temurun. Dan akan saya mulai cerita kaitan dengan asal usul Desa Pengadegan pada zaman dahulu, pada zaman penyebaran agama Islam, terutama di tanah Jawa, ya termasuk di wilayah Purbalingga khususnya di sini. Itu hiduplah seorang yang kaya raya dari desa Pedetan Kalangasol, itu sebelah utara Kali Gintung. Walaupun beliaunya sudah kaya raya, ternaknya banyak, kebun sapi dan lain sebagainya banyak sekali, sawahnya juga bebas, dia merasa hidupnya itu belum sempurna. Dia menganggap hidupnya ini sama seperti hewan, pagi berangkat ke sawah, pulang sore, tiap hari seperti itu. Sehingga dia dalam hidupnya merasa dengan harta yang sudah dipunyai, walaupun sudah sangat banyak, tapi dia masih belum tenang. Sehingga merenung, berpikir, kepingin hidupnya lebih sempurna. Nah, pada suatu saat itu diberi petunjuk, ada istilahnya petunjuk bahwa kalau memang kepingin hidupnya sempurna, melihat langit, di mana langit itu kelihatan lebih terang atau lebih bercahaya. Nah, siapa itu yang tadi saya sebutkan? Orang yang kaya raya itu namanya Pirambat. Setelah mendapat petunjuk bahwa kalau ingin hidupnya sempurna, supaya melihat ke atas, di mana langit kelihatan lebih terang, disitulah akan ketemu kesempurnaan hidup. Kemudian Pirambat setelah menerima
apa istilahnya petunjuk, dia langsung bergegas malam-malam melihat di arah selatan, kelihatan langit lebih terang, bercahaya, bersinar. Akhirnya Ki Rambat mulai menuju arah selatan, jalan di tengah hutan malam hari. Nah, sesampainya di sebuah hutan, kemudian langit itu yang sebelumnya kelihatan lebih terang atau bercahaya itu hilang. Nah, kemudian Ki Rambat tetap saya berpikir dia tidak akan pergi dan akan menunggu sampai kesempurnaan hidup yang istilahnya sedang dicari itu ketemu. Nah, kemudian dia bersumpah bahwa dia tidak akan pergi sebelum apa yang sedang dicari, yaitu tentang kesempurnaan hidup, ketemu. Nah, setelah merenung, melamun di bawah pohon sambil bersumpah tidak akan pergi, berdiri di situ tetap menunggu sampai apa yang dicari itu ketemu. Kemudian datanglah seorang yang tinggi besar, memakai jubah, datang. Ki Rambat karena pakaian yang ia gunakan itu berbeda dengan masyarakat umumnya, dia ketakutan di tengah hutan sendirian malam hari kedatangan orang yang tak dikenal dengan tubuh yang tinggi besar, kemudian memakai dengan tubuh menggigil. Ki Rambat ketakutan ditanya oleh beliau yang memakai jubah, "Kisanak, malam-malam di tengah hutan itu sedang mencari apa?" Kemudian Ki Rambat dengan tubuh gemetar menjawab bahwa sesuai dengan petunjuk yang diterima, Ki Rambat akan ketemu dengan kesempurnaan hidup di mana langit itu lebih terang atau lebih bercahaya. Namun yang tadi dilihat langit lebih terang atau bercahaya kemudian hilang di sini tempat ini, sehingga Ki Rambat bersumpah tidak akan pergi dari tempat itu sebelum yang dicari itu ketemu. Nah, kemudian ditanya oleh beliau yang memakai jubah dengan tubuh tinggi besar, kalau memang Ki Rambat ingin hidupnya sempurna, apakah Ki Rambat mau menganut ajaran saya yang diberi nama ajaran agama Islam? Kemudian Ki Rambat bersedia dan mau memeluk agama Islam. Kemudian dituntun oleh beliau yang pakai jubah membaca 2 kalimat syahadat. Sambil bersalaman, Ki Rambat dituntun untuk membaca 2 kalimat syahadat. Dan setelah membaca 2 kalimat syahadat, artinya Ki Rambat sudah masuk Islam. Nah, kemudian setelah masuk Islam, Ki Rambat sebelum masuk Islam bernama Ki Rambat. Setelah masuk Islam diberi nama oleh orang yang berjubah tinggi besar itu, diberi gelar nama Ki Adet Widuri. Kemudian suatu saat nanti yang untuk berdiri Ki Rambat menunggu mencari kesempurnaan hidup itu akan menjadi sebuah desa yang diberi nama Desa Pengadegan. Kemudian beliau yang memakai jubah dengan tubuh tinggi besar memperkenalkan diri bahwa beliau tidak lain adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik atau Syekh Maulana Maghribi yang sedang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Kemudian setelah bertemu dengan Syekh, Ki Rambat yang dulunya belum masuk Islam, setelah masuk Islam diberi gelar nama Ki Adet Widuri, dan tempat di mana Ki Rambat mencari kesempurnaan hidup akan menjadi Desa Pengadegan. Setelah itu Ki Rambat berpamitan pulang ke Karangmoncol Pepetan dan menceritakan kepada masyarakat Karangmoncol Pepetan, sehingga banyak pula masyarakat yang lain berduyun-duyun datang ke tempat itu untuk mencari kesempurnaan hidup atau ingin hidupnya lebih tenang seperti Ki Rambat. Kemudian akhirnya untuk mencari ilmu agama kepada Syekh Maulana Ibrahim, masyarakat Karangmoncol Pepetan itu tidak pulang, mendirikan gubuk-gubuk yang dulunya hutan semakin lama semakin banyak
gubuk-gubuk yang didirikan oleh mereka yang sedang mencari ilmu agama, akhirnya menjadi sebuah perkampungan, dan lebih lama akhirnya menjadi sebuah desa yang disebut desa pengadegan. Nah, itu cerita singkatnya. Jadi keterkaitan asal-usul desa pengadegan itu ada kaitannya dengan zaman penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Itu kurang lebihnya cerita singkatnya asal-usul desa pengadegan. Nah, terlepas dari apa yang saya ceritakan itu kan garis besarnya. Barangkali tidak semuanya mutlak benar apa yang saya sampaikan, karena cerita rakyat, cerita yang turun-temurun. Tapi itu banyak cerita-cerita, ada beberapa versi, ada yang satu versi kedua, tapi semuanya hampir sama. Cuma jalan ceritanya yang mungkin tidak sama persis, tapi sumbernya itu hampir sama, yaitu asal-usul desa pengadegan tidak terlepas dari nama Ki Rambat, yang nantinya Ki Rambat akan menjadi tokoh yang diberi nama Ki Adat Biduri. Seperti itu. Jadi seperti itu deh. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada arti dari nama desa pengadegan ini? Arti dari kata pengadegan itu dari kata dasar ngadeg. Ngadeg artinya berdiri atau artinya berhenti. Nah, sesuai dengan cerita yang tadi saya sampaikan, Ki Rambat kan berjalan. Nah, setelah hilang cahaya, dia berhenti ngadeg, berdiri. Juga artinya juga ngadeg itu berhenti. Artinya tidak melanjutkan perjalanan. Artinya berhenti di suatu tempat sambil berdiri menunggu sampai apa yang dicari ketemu. Jadi pengadegan itu dari kata kata dasar ngadeg atau madeg. Madeg itu artinya berhenti atau artinya berdiri. Jadi asal kata madeg, kalau arti secara bahasa itu bisa berarti berdiri atau bisa berarti berhenti. Nah, berdirinya siapa? Berdirinya Ki Rambat. Berhentinya siapa? Berhentinya Ki Rambat untuk mencari kesempurnaan hidup. Berhenti di suatu tempat sehingga sampai ketemu dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ini seperti itu. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada berapa dusun yang tersebar di desa pengadegan ini, Pak? Kalau desa pengadegan itu terdiri dari 6 dusun. Dusun 1 pengadegan, dusun 2 disebut juga Bandingan, disebut juga Karangmoncol, dusun 3 itu Karangtengah, dusun 4 itu Pepetan, dusun 5 itu Pengilon, dusun 6 itu Gumenggeng. 6 dusun. Terdiri dari 46 RT, 21 RW. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada upacara-upacara tertentu yang pernah dilakukan di desa pengadegan? Kalau upacara itu secara khusus itu tidak ada. Cuma ya tradisi kita misalnya lah istilahnya setiap tahun baru Hijriah kita memperingati tahun baru Islam. Kemudian biasanya ya istilahnya ziarah bersih kuburan seperti itu. Kerja bakti bareng-bareng, gugur gunung bareng-bareng membersihkan lingkungan, termasuk salah satunya itu makam. Ya termasuk salah satunya tempat di mana Ki Adat Biduri menunggu kesempurnaan hidup. Karena yang untuk berdiri Ki Adat Biduri atau Ki Rambat itu sekarang menjadi makam. Walaupun Nun Sewu Ki Adat Biduri tidak meninggal dimakamkan di situ, tapi ada istilahnya tempat biasanya kalau orang dulu itu berjalan atau berkunjung ke suatu tempat, pernah tinggal di suatu tempat, itu ada peninggalan-peninggalan. Cuma kadang masyarakat secara umum menganggapnya itu sebuah makam, padahal bukan. Kadang kan sempat singgah lah seperti itu. Perjalanan jauh, singgah di suatu tempat, dalam jangka waktu yang mungkin lama, dia pasti ada peninggalan-peninggalan. Wujudnya bisa istilahnya batu atau semacam kalau
zaman-zaman kerajaan itu prasasti dan lain sebagainya. Itu sebagai bukti bahwa pernah ada manusia di sini. Seperti itu. Kalau boleh tahu itu makamnya di mana gitu lah. Makamnya di Balai Raksa. Di Balai Raksa Kalamuncul Pepetan. Terima kasih ya Kak untuk waktunya. Terus udah mau bantu kami untuk menyelesaikan tugas. Ya dulu sih. Ya, mungkin segitu saja ya Pak. Kami mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.